juga ya, problem kritik itu di kita sering dipahami sebagai sesuatu yang negatif ya, cenderungannya begitu. Padahal kan kritik secara akademis itu timbangan baik dan buruk ya. Pada saat kita menilai baik itu pun kritik gitu loh ya. Dan pada saat kita menilai buruk ya kritik juga gitu kan. Itu yang normatif gitu kan. Tapi ketika kita menilai jelek itu seolah-olah itu menjadi emosional gitu loh ya. Padahal menurut saya sebagai penulis ya, katakanlah saya penulis puisi, tanggung jawab saya, ini saya mengutip ya Iwan Ismatupang aja ya, tanggung jawab saya adalah menulis gitu kan. Kau mau kritik apa ya silakan saja gitu kan. Jadi sebetulnya kalau menurut saya nggak ada soal gitu ya, nggak ada persoalan mau dikritik sepedas apapun, karena kalau bagi saya mengkritik itu salah satu cara mencintai gitu ya, salah satu cara mencintai. Jadi sepanjang kritik itu memang objektif ya, kita ngejarnya ke pokok bukan ke tokoh gitu kan. Jadi ke pokok. Nah sejauh ini kan memang karena tradisi lisan kita kuat ya, kalau itu seolah-olah ke person gitu ya, ke tokoh gitu kan. Jadi kemudian lah dia ngomong ngapain? Dia apa tuh maksudnya dia ngomong gitu? Dia ngiri ya ke gua kan kayak gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi lihat pokoknya apa gitu ya. Tapi tentu saja juga ada kritik, banyak juga kritik yang ngaco gitu loh. Betul ya. Gitu, kita melihatnya secara proporsional gitu ya Kang ya. Jadi di satu sisi sebagai akademisi kita harus betul-betul berbekal ilmu, wawasan yang luas untuk bisa mendalami. Di satu sisi juga sebagai penyair ya kita bikin karya yang bagus seperti itu ya Kang ya. Nah, Kang sebagai akademisi kan, menurut Kang Acep, Kang Acep kalau bikin puisi pakai penelitian juga nggak? Kan Kang Acep peneliti nih sehari-hari, dosen peneliti. Kalau menulis puisi, apakah puisi yang bagus harus meneliti juga? Harus diteliti dulu atau apa? Ada penelitian? Begini ya, mungkin kalau dieksplisitkan mungkin begitu ya. Tapi kan tidak sebetulnya melakukan penelitian riset itu. Bagi saya seorang penyair itu dia meneliti itu memang sudah embedded di dalam dirinya gitu loh ya. Ketika dia melihat, dia membaca kan ya. Menurut saya meneliti itu membaca ya. Membaca dan membaca itu ada dua itu ya. Membaca literatur dan membaca membaca ayat-ayat kauniyah dan membaca ayat-ayat kitabiah karena gitu ya. Saya kira penyair harus melakukan itu ya. Dia di samping dia membaca ayat-ayat yang kitabiah, yang literatur, dia harus membaca yang kauniyah. Kalau tidak begitu dia tidak bisa membaca tuh tanda daun yang jatuh itu apa gitu loh ya. Dia nggak bisa berempati pada itu ya kan. Jadi dengan sendirinya sebetulnya ada riset di situ ya. Dan ini bukan hanya sastra ya, tapi di seni-seni yang lain juga seperti itu ya. Kan banyak contohnya ya. Leonardo da Vinci ya, Pablo Picasso punya kalau di seni rupa gitu kan, atau Raden Saleh, Sapardi Djoko Damono, Pramudia Anantatur, itu kan dengan sendirinya itu ya, dengan sendirinya. Jadi ada bagian di dalam diri manusia itu yang memang ada kan saya dulu pernah menulis esai saya yang pertama itu Manusia Lahir Bersama Puisi. Saya masih ingat itu dimuat di Bandung Post ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa di sisi dasar kita itu puitik gitu kan. Tapi di sisi lain juga kita punya otak kiri yang bermain terus, yang itu bermain di logika. Jadi antara penelitian dan penulisan kreatif sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Cuma memang tidak penelitian dalam penelitian akademik seperti dilakukan oleh akademisi kan gitu. Saya kira begitu. Iya. Oke Kang. Jadi puisi yang bagus tentu ada proses pengendapan dan termasuk di dalamnya adalah mungkin ya sudah include di dalam itu gitu bahwa kita membaca segala. Kita membaca seperti Iqra itu ya, membaca diri, membaca sekitar, membaca literatur dan sebagainya seperti itu ya Kang ya. Dan itu ketika kita membuat puisi itu keluar gitu ya. Iya Kang. Tadi saya juga bertanya kepada Kang Irfan, kalau begitu puisi yang bagus menurut seorang akademisi seperti apa? Puisi yang bagus itu kalau versi Kang Acep. Tadi Irfan bilang yang cukup. Kalau menurut saya puisi yang menyenangkan.
Yang menyenangkan. Oke, cukup menyenangkan. Oke. Dan jujur, menurut saya apa namanya inti dari puisi itu adalah kejujuran ya. Kejujuran artinya kita nggak nulis yang macam-macam lah ya. Kita nulis yang memang ada di dekat kita ya. Saya sebagai seorang akademisi, ya di depan saya adalah buku, papan tulis, itu kan meja, kursi dan lain-lain gitu ya. Meskipun tentu hal-hal yang personal yang dibawa dari sejarah saya gitu kan itu. Tapi ya itulah menulis hal-hal yang memang dekat dengan kita. Itu menurut saya mengartikan kejujuran. Itu akan terasa empatinya ya. Dan kalau sudah begitu maka dia akan ketemu ketika jujur mengatakan tentang apa yang ada di hati ya, dia akan ketemu dengan pembacanya meskipun pembacanya nggak ngerti. Saya kira ini adalah keajaiban bahasa ya, atau keajaiban seni ya. Ada banyak kata-kata yang mungkin tidak kita mengerti, tapi kita merasakannya, gitu ya. Ada banyak hal yang visual yang kita nggak ngerti kayak seni abstrak, tapi kita merasakannya. Jadi itu adalah keajaiban. Itu satu hal misteri dari bahasa ya. Jadi dan itu potensinya sangat luas di dalam bahasa. Dan itu penyair menurut saya bertugas itu ya. Penyair adalah bertugas untuk mengedepankan potensi-potensi misterius dari bahasa gitu loh ya. Bahasa kita kan sudah sangat kotor nih ya. Bahasa kita sudah sangat kotor, sudah sangat dirusak lah, apalagi sudah sangat rusak gitu loh ya. Jadi bahasa hanya ditempatkan sebagai alat komunikasi misalnya dan seterusnya itu, dan pendidikan sendiri menurut saya merusak bahasa gitu loh ya. Dan menurut saya tugas penyair adalah mencuci itu ya, mensucikan bahasa, mencuci bahasa, memandikan bahasa itu. Itu artinya dia harus mengeluarkan misteri-misteri bahasa itu sendiri sehingga dia punya power, dia punya greget gitu, membuat orang empati gitu. Mengerti itu kan kayak gitu. Saya kira begitu Mbak Helvi. Itu tugas suci betul itu, tugas suci betul itu bagi penyair. Iya, tapi itu baru bisa kita lakukan kalau kita memang jujur gitu ya. Kita jujur nggak menulis. Ya. Saya kira begitu. Iya Kang. Ya aduh keren banget. Ya kita dapat pencerahan banget ya dari Kang Acep ya. Kang Acep, kalau proses kreatif Kang Acep menulis puisi seperti apa? Saya ingin ceritakan dulu satu hal ya yang belakangan ini bagi saya sendiri agak terkejut-kejut dengan diri saya sendiri ya. Meski lepas dari kualitasnya dari mulai 1 Syawal sampai kemarin 30 Syawal itu saya menulis setiap hari puisi ya. Ini rekor penulisan dalam hidup saya ya. Tetapi rupanya ada yang memancingnya ya. Apa yang memancingnya itu saya menulis puisi yang di drive atau distimulasi oleh karya rupa ya. Jadi kalau Mbak Helvi nanti iya kan, kalau Mbak Helvi nanti agak punya waktu sedikit buka-buka Instagram saya buat puisi gram gitu ya. Itu semua saya mengapresiasi karya karya visual ya, karena saya katakan tadi lepas dari kualitasnya seperti apa, tapi saya terstimulus gitu ya oleh karya-karya itu, dan itu bagian dari proses kreatif saya menurut saya ya. Jadi ternyata memang pancingan dari luar itu menjadi sangat kuat untuk menulis. Dari situ saya masuk kepada imajinasi orang lain ya. Saya masuk pada imajinasi orang lain, saya masuk pada pengalaman orang lain. Ada proses apresiasi, ada proses pembacaan terhadap pengalaman orang lain, kemudian itu menginternalisasi ke dalam diri. Jadilah rangkaian kata-katanya, nggak tahu kualitasnya seperti apa, tapi faktanya saya menulis terus gitu. Dan di hal lain yang sangat personal ya, kakek saya ini dia seorang penunggu waktu ya. Di pesantren itu kan ada tugasnya masing-masing. Nah kakek saya itu dia yang mengurus waktu sholat ya, waktu sholat dari mulai ngurus ukuran matahari dan lain, dia bikin ukurannya dan seterusnya. Nah itu rupanya langsung atau tidak langsung itu berpengaruh kepada saya. Saya juga terkejut ketika saya baca sajak-sajak saya, itu banyak tentang waktu gitu ya, banyak tentang waktu. Jadi artinya pengalaman hidup kita ya, masa kecil dan lain-lain itu masuk terus menjadi tidak bisa dilepaskan ya. Mungkin itu yang disebut dengan archetype kata si Gustav Jung itu ya. Jadi selalu dia muncul gitu kan dari masa lalu, dan itu saya tidak tahu ini apakah bagian dari proses kreatif saya ketika menulis, tiba-tiba saya selalu ingat waktu gitu loh ya. Makanya yang muncul itu selalu itu kalau saya lihat puisi saya. Kang, ada buku-buku Kang Acep nggak di dekat Kang Acep?
Kasih lihat dong buku puisi atau apa. Nah, problem saya adalah mendokumentasi. Nah, nah itu tuh penyakitnya tuh, penyakit kita semua tuh. Saya ada beberapa, tapi saya tidak banyak ya, untuk kumpulan yang bersama memang banyak, tapi untuk kumpulan sendiri itu saya baru 3 terbitkan puisi itu. Yang pertama dulu tahun berapa ya, judulnya itu Notasi Pendosa. Terus yang kedua itu bukan puisi, saya menyebut itu proposisi ya, karena itu saya ambil dari Twitter tuh. Saya bertweet berapa tahun atau gitu kan, kemudian menghasilkan satu buku judulnya Tuhan, Kamu, dan Cinta gitu loh ya. Nah, tapi setelah itu terbit saya keluar dari Twitter itu. Gitu kan. Jadi dan yang terakhir kemarin diterbitkan itu tahun 2017 itu judulnya Rindu ya. Jadi cuma 3 itu kumpulan sajak itu. Ya kalau kumpulan-kumpulan bersama banyak lah. Gitu. Jadi saya memang tidak terlalu produktif. Ya, gitu Mbak. Tapi keren banget Kang Acep, artinya pengalaman yang tadi Kang Acep ceritakan juga ya tentang kakek yang menjadi penunggu waktu, kemudian pengalaman masuk ke imajinasi orang lain, membuat puisi dari melihat gambar. Saya sebagai dosen, mungkin juga guru di sekolah, itu juga salah satu metode untuk mengajarkan anak bercerita atau membuat puisi, membuat teks sastra misalnya adalah dengan memberikan gambar-gambar, baik itu potongan gambar atau apa, dan kemudian mereka merangkai cerita, itu kan secara sederhananya. Tapi Kang Acep melanjutkan itu dengan bentuk-bentuk seni rupa ya, bentuk lukisan yang abstrak dan sebagainya, dan kemudian disuarakan, katakanlah begitu ya, disuarakan itu lukisan-lukisan itu. Pengen tahu dong Kang, cuplikan puisinya kayak apa dan dari gambar yang mana, boleh nggak? Oke, coba saya lihat sebentar ya. Iya ya, maaf ya kita ngerjain Kang Acep nih, soalnya kayaknya menarik banget. Beliau tuh dosen seni rupa, tapi ngajar sastra juga di ITB, terus pasti ada kaitan-kaitannya dengan seni rupa. Ini ada dari karyanya. Ini sebenarnya udah banyak ya di Instagram saya itu. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat lah ya di Instagram saya. Jangan lupa follow ya Instagramnya Acep_. Iwan Saidi. Iya, Iwan Saidi. Ya, itu. Ini saya misalnya dari sajaknya Pak Ade Virus ya. Itu ada satu dari sajaknya Pak Ade. Karya lukisnya Pak Ade Virus itu ada lukisannya ya. Judulnya itu tegak ke langit kalau saya judulnya itu. Tapi di sini nggak ada gambarnya di komputer saya. Tapi saya akan bacakan sajaknya. Sajaknya itu boleh saya bacakan, Mbak Helvi? Boleh banget. Ya, sajaknya itu menuju ke langit, ya. Menyelam ke dalam karya rupa Ade Virus. Hanya ada satu cara menuju ke langit, yaitu dengan merunduk luruh ke bumi. Semesta cahaya pun membelah biru. Titian tegak lurus ke ufuk menjemputmu. Sebab sujudmu, bumi terangkat dan langit mendekat. Cuma itu sajaknya. Masya Allah. Nah gitu. Jadi ini cuma apresiasi saya terhadap karya itu, ya. Seperti itu. Lukisannya Ade Virus tadi ya. Ade Virus. Kemudian dibuat kata-katanya, artinya dibuat puisi dari melihat itu. Iya. Iya. Kalau anak sekarang mah beda Kang, ngelihat opa-opa Korea gitu terus bikin puisi. Ya nggak apa-apa juga. Gensi, nggak apa-apa juga ya. Yang penting berkarya dulu ya Kang. Yang penting berkarya dulu. Iya. Iya. Kang Acep, melihat perpuisian kita hari ini, apa tanggapan Kang Acep? Apa ya, karya kan semakin banyak ya. Satu hal yang menurut saya kurang diperdalam itu soal bentuk ya. Kan kalau kita bicara karya itu ya, bicara karya, kalau ngomong tematik, dari zaman dulu kan sampai sekarang itu aja kan. Cinta, keluarga, selingkuhan mungkin, religiositas dan lain-lain, hal konflik batin kan itu aja.
ininya. Nah, yang tidak banyak diperdalam itu soal bentuk. Nah, kalau saya bicara soal bentuk berarti soal bahasa ya, penemuan. Jadi kenakalan untuk bermain-main dengan bahasa itu tampaknya itu yang jarang dilakukan oleh teman-teman ya. Jadi apa namanya? Dulu misalnya ada penyair-penyair yang tiba-tiba dia berani mengedepankan satu permainan di dalam bentuk ya. Nah, sekarang ini nyaris saya tidak mendengarnya ya. Mungkin ini problem. Ini juga sebetulnya yang sedang saya di puisigram itu ya. Saya mencoba puisi itu ada puisinya di atas itu kan, di bawahnya saya pakai catatan, bukan catatan kaki sih. Catatan kakinya puisi juga ya. Sajak yang tadi sebenarnya saya selesaikan, di bawahnya ada catatan kaki. Saya sebenarnya sedang bermain-main saja dengan bentuk. Apakah itu akan diterima atau tidak? Ya bukan persoalan saya gitu loh ya. Jadi menurut saya ada kenakalan untuk bagaimana mengelola bahasa. Karena kan sebetulnya puisi itu nggak serem-serem amat gitu loh ya. Nggak serem-serem amat gitu maksud saya nggak melihat puisi dengan berkerut gitu ya. Tapi ya kita bermain saja lah. Jadi justru aspek main-mainnya ini yang menurut saya bukan main-main ya, bermain gitu. Bermain dengan bahasa, bermain dengan bentuk dan lain-lain. Saya melihat itu salah satu hal yang mungkin agak kurang terperhatikan oleh teman-teman kita ya. Tapi lepas dari itu tentu karya-karya dari sisi lain saya kira cukup bagus gitu ya. Seperti itu, Mbak Eti. Iya, iya. Iya, kan sekarang juga puisi kelihatan lebih memasyarakat gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya, terutama dengan penggunaan media sosial. Dan sekarang banyak, meskipun bentuknya nggak puisi, tapi semacam quotes gitu, Kang. Itu kemudian dibukukan dan dibilang sebagai buku puisi, seperti itu gitu. Dan itu banyak, melimpah gitu. Sehingga akhirnya kalau kata Kang Ahda Imran itu saya sebagai penyair tidak merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya penyair-penyair yang karyanya bagus, akhirnya dalam tanda kutip tenggelam oleh newbie yang baru berpuisi. Di satu sisi kita senang ya, banyak orang yang suka puisi. Iya. Tapi di sisi itu persoalan republik lah. Persoalan republik, persoalan perguruan tinggi, persoalan sekolah TK sampai perguruan tinggi. Gitu ya, Kang ya. Kalau menurut Kang Acep gini, kalau misalnya Kang Acep kan seorang pengajar ya. Menurut Kang Acep sendiri, walaupun Kang Acep mengajar seni rupa nih, kalau melihat sekilas pembelajaran sastra kita di sekolah, pandangan Kang Acep seperti apa? Dan apakah misalnya kayak pelajaran bahasa dengan pelajaran sastra seharusnya dipisah atau tetap seperti sekarang? Dan bagaimana sih pembelajaran di sekolah menurut Kang Acep sekarang ini untuk bahasa dan sastra? Saya jujur saya tidak memperhatikannya lebih jauh ya. Saya tidak close reading ya. Tapi beberapa tahun yang lalu ketika kurikulum 2013 itu diekspos ya, dimulai didikan, itu saya adalah salah satu orang yang paling bawel gitu ya. Yang paling bawel mengkritisi kurikulum 2013 itu. Saya bahkan menulis di Kompas petisi untuk Pak Wakil Presiden ya, yang itu kemudian ditanggapi oleh Pak Menteri Muhammad Nuh waktu itu ya. Ya saya termasuk provokator untuk bukan menolak ya mencari hal yang lebih ideal dari itu. Nah, kalau acuannya kurikulum paling baik. Iya, kalau acuannya kurikulum itu menurut saya ya belum ada kemajuan yang signifikan gitu loh ya, soal pengajaran kesastraan di di sekolah gitu kan, sekolah menengah, sekolah dasar menengah gitu kan. Kalau acuannya itu ya, tapi saya tidak tahu sekarang sudah berubah atau tidak. Kalau acuannya kurikulum itu menurut saya masih sangat jauh lah, karena ruang-ruang kreativitas itu masih belum terbuka di sana ya. Makanya saya sering mengatakan bahwa sekolah yang bagus itu sebetulnya TK ya. Tapi TK zaman dulu ya. TK zaman dulu bukan TK sekarang. Emang TK zaman sekarang kenapa, Kang? TK zaman sekarang itu kan kenapa? TK zaman mahalnya sekarang doang, masuk ya? Masuknya harus tes juga kan? Masuknya harus tes itu apaan gitu loh ya. Menurut saya kan dulu itu nyanyi-nyanyi gitu ya, senang gitu kan, dan terus nah, itu kan melepas kreativitas. Ya saya ingat cara pendidik, cara bagaimana Nabi mendidik anak gitu ya, pada usia sekian tahun itu dibebaskan gitu kan. Dan tapi kan sekarang ada di bawah TK ada apa lagi tuh tingkatannya gitu kan. Jadi lebih cenderung ke
Saya pikir kalau misalnya kalau di dalam perut itu bayi sudah bisa bicara, jangan-jangan ada sekolah untuk bayi di dalam perut gitu. Itu kan jadi lebih ke bisnis gitu ya. Jadi dengan sangat berat hati saya harus mengatakan seperti itu gitu. Padahal sampai usia 7 tahun anak biarkan aja bebas untuk berkreasi ya. Dibiarkan. Kan proses menurut saya proses membaca ya. Proses anak membaca itu adalah ketika dia mulai belajar membaca literatur, mengenal huruf-huruf, itu dia mulai meriutkan dunia ya, meriutkan dunia ke dalam kata. Nah, kalau menurut saya, kalau pengalaman imajinasi yang liarnya itu pendek, misalnya 3 tahun dia harus sudah bisa membaca, itu sayang gitu ya. Aja. Karena ketika misalnya kalau ada kata gelas ya, kan ketika belum mengenal kata-kata GELAS, ya anak bisa berimajinasi gitu ya. Tapi ketika ada sudah mengenal kata gelas, maka dia akan masuk tersempitkan di dalam rangkaian kata itu ya. Disitulah menurut saya kreativitas mulai tersempitkan lah, katakan seperti itu ya. Jadi ya anak-anak sampai umur 7 tahun menurut saya nyanyi-nyanyi aja lah kan ya gitu ya. Nyanyi taman kanak-kanak yang paling indah lah kayak gitu. Iya. Jadi nggak dikasih beban begitu ya Kang ya. Nggak dikasih beban membaca, menulis, berhitung di ketika masuk TK harus sudah bisa. Kacau ini. Iya. Coba lihat Mbak, kita terhadap buku sekarang. Buku itu membuat pertama-tama ketika kita mengenal buku, kening tuh berkerut gitu loh. Iya kan? Masa belajar, harusnya kan orang ketika mengenal, ini buku nih, dengan senang hati kan disambut gitu loh. Ini buku, udah kepala, udah bayangan tentang buku itu apa gitu loh. Ya. Karena memang sejak awal kita sudah tersempitkan soal kreativitas, soal melihat dunia itu gitu ya. Jadi menurut saya terlalu cepat. Apalagi sekarang ada fast track gitu kan, fast track ya udah lulus cepat dan seterusnya gitu. Kalau menurut saya ngapain sih, nikmati aja gitu loh ya. Anak saya kemarin mau ikut masak, jangan, kamu nikmati aja prosesnya gitu loh ya. Kamu sekarang ya kan, jangan terlalu, kamu sekarang ke Surabaya dari Bandung pakai pesawat, kamu cepat sampai ke Surabaya, tapi kamu nggak bisa menikmati pemandangan. Kamu naik kereta aja, lihat pemandangannya, nikmati saja. Ngapain? Hidup itu harus dinikmati gitu loh. Iya. Mau kemana lagi kan mengejar kemajuan katanya. Iya. Tapi soal pelajaran sastra di sekolah Kang, itu sampai sekarang kan lebih ke tata bahasa, masih seperti itu gitu. Lebih ke bahasa Indonesianya. Guru bahasa Indonesia mengajar sastra tapi nggak punya kompetensi sebenarnya seperti itu gitu. Kasihan sebenarnya para pelajar gitu, dimana yang lebih porsinya lebih banyak belajar tata bahasa daripada belajar sastra. Padahal sastra itu juga penting ya untuk menggugah, membuat mereka lebih bersimpati, lebih empati, kemudian lebih banyak hal-hal yang baik dalam sastra begitu. Tanggapan Kang Acep gimana? Mestinya dipisah bahasa dengan sastra atau bagaimana? Problemnya sebetulnya selain sebelum masuk ke situ, problemnya pengajaran bahasanya juga nggak benar gitu loh. Gitu ya. Kalau kita jadi perspektifnya terhadap bahasa itu sudah memisahkan anak dari realitas dirinya. Jadi bahasa itu sebagai sesuatu yang tampaknya steril ya, ilmu gitu loh. Betul. Gitu. Jadi dengan begitu maka menjadi kering gitu loh ya. Nah, kalau kalau pengajarannya bahasanya bagus, dia tidak bisa dipisahkan dari sastra. Kan bahan baku sastra itu bahasa. Iya, bahasa. Alat ucapnya bahasa. Di zaman saya begini ya. Zaman saya katakanlah begini. Saya dulu diajarkan oleh guru sekolah dasar saya, ini budi, kan gitu. Ya. Kenapa nggak ini Acep kan? Kan? Kenapa nggak ini Acep? Ini budi. Semuanya harus budi. Ya kan? Harus diberi gambar. Kenapa budi? Budi pergi ke sawah membantu ayah. Oke? Wati pergi ke dapur membantu ibu. Loh, kenapa Budi ke dapur, ke sawah, Wati ke dapur? Nah, tapi guru itu tidak pernah memberikan ruang-ruang kreatif untuk memahami itu. Jadi siswa itu ada di luar teks gitu loh ya. Ada di luar sejarah. Ya kan? Mestinya siswa itu masuk di dalam teks itu, libatkan.
Kan nggak gitu mestinya ya. Nah, tentu secara proporsional melalui usianya ya, dari SD sampai SMA lah, katakan seperti itu. Kalau pelajaran bahasanya ini bagus, maka dia tidak bisa dipisahkan dengan sastra. Kayak gitu kalau menurut saya. Bahkan jangan dipisahkan. Harusnya seperti itu. Harus seperti itu gitu loh ya. Kayak gitu. Ini dipisahkan karena yang kita pelajari tentang bahasa itu struktur gitu loh ya. Struktur bahasa menjadi sebuah pengetahuan yang nanti akan keluar di ujian kan. Seperti itu, bukan karakter. Bahasa kan mestinya basic dari karakter. Bahasa, budaya, sastra itu ya. Sastra. Iya. Tidak terjadi menurut saya. Jadi sebelum dipisahkan persoalan bahasanya ini juga atau setelah dipisahkan persoalan bahasa, pengajaran terhadap bahasanya juga menjadi kering gitulah menurut saya. Jadi bahasa dimatikan sejak awal gitu ya, kayak gitu. Jadi karena ketika karena selalu dianggap tidak penting ya Kang ya, pelajaran bahasa ini di sekolah, apalagi sastra selalu dianggap tidak penting, selalu dianaktirikan, kira-kira seperti itulah gitu. Dan ya itu yang kita sedih banget gitu, padahal sangat penting pelajaran bahasa dan sastra ini. Iya Kang Acep, tadi kan baca puisinya pendek banget tuh, baca lagi dong satu puisi karya Kang Acep. Yang Kang Acep yang nakal-nakal, boleh yang nakal-nakal, yang agak nakal-nakal gitu tadi kata Kang Acep, coba. Tapi ini ada yang memandikan bahasa. Ini ada di hadapan saya, ini saya ada satu sajak tahun 2012. Tapi nggak tahu ini nakal apa enggak gitu. Judulnya Matinya Puisi ya. Saya baca ya. Matinya puisi. Kehadiranmu meniscayakan kematian puisi. Kau tahu, kini tidak ada lagi bahasa. Aku hanya mampu mengeja rambutmu yang jatuh di kening malam, dan rindu yang menidurkan alismu di sudut waktu. Selebihnya adalah getar dan debar, merambat, mengikat gerimis menjadi sunyi. Barangkali aku hanya laki-laki dengan belati yang menikam takdirnya sendiri. Dengarlah desah dari jauh, langit yang disayat nasib, agar selalu terjaga menaungi malam, juga sajak yang tidak berguna ini. Kehadiranmu meniscayakan kematian puisi. Aku pun larut bersama asap dari sisa harapan yang dibakar di antara tumpukan kertas yang telah ditulisi masa depan yang berdesakan dalam angan-angan. Aku tahu gerimis di halaman tidak akan pernah mengerti. Itu sebabnya, seperti jarum jam, ia hanya menusuki waktu, hingga malam merangkak penuh pertimbangan, seperti takut kepada larut, sedang aku dibiarkan terpuruk di lekuk cerita tanpa bahasa. Lihatlah, aku bahkan tidak boleh menerka cinta yang mengendap-endap di jendela. Kehadiranmu meniscayakan kematian puisi. Sebab engkaulah keindahan itu, bibirmu merekah dalam harapan. Setelah puisi mati, dapatkah hatimu kumiliki, mekar menjadi cahaya di dalam dadaku. Barangkali harapanku memang sedang bersengketa dengan takdir. Tapi bukankah cinta selalu meronta, menemukan dirinya sendiri, menyelinap ke balik pintu yang digembok sejarah, masa lalu yang telah dikutuk menjadi batu. Kehadiranmu meniscayakan kematian puisi, dan saat sajak selesai dikuburkan, engkau pun menjelma doa, mengalir di pembuluhku, menjadi debar, menjadi masa depan. Lihatlah, di pusara bahasa itu telah kutancapkan nisan. Itulah kamu, doaku. Masya Allah, keren banget. Ya, keren banget. Kang Acep keren banget. Makasih ya Kang ya udah mau ngobrol-ngobrol, dan tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi sudah saya tanyakan juga ke Kang Acep gitu. Kami selalu menunggu karya-karya Kang Acep, dan mari kita mandikan bahasa bersama-sama. Terima kasih Mbak Yati. Iya, saya mohon maaf Kang Acep kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, jangan kapok untuk diundang. Dan iya, saya senang banget bisa terlibat di Kencan Puisi bersama anak-anak muda. Ini akunnya anak-anak muda sebenarnya. Saya cuma ngisi acara ini aja, dan karena follower di Kencan Puisi belum begitu banyak,
Jadi saya bilang oke, live-nya di Instagram saya dulu, nanti setelah itu live yang lain ada di Kencan Puisi. Teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Acep @Acep_Iwan Saidi, dan follow juga Kencan Puisi dan semua akun-akun puisi yang keren-keren biar belajar kita makin mantap ya, insya Allah ya. Kang Acep, sekali lagi terima kasih. Besok ada peluncuran bukunya Kang Acep ya? Ya, insya Allah hari Senin. Ya. Hari Senin ya. Buku apa Kang? Ini buku promo sendi dikit ya. Dong, promo dikit. Buku sendi? Judulnya itu Homo Artem ya. Jadi ini bukunya judulnya Homo Artem. Homo Artem ya manusia sebagai makhluk seni sebetulnya ya. Nah itu insya Allah hari Senin jam 10 diluncurkan di BINUS Bandung ya. Ini sebetulnya isinya itu, ini saya ingin cerita sedikit nggak apa-apa? Boleh Kang, boleh silakan. Jadi saya itu punya banyak teman ya, buku saya pertama mau bikin buku itu metodologi penulisan penelitian gitu kan, sudah jadi tuh. Lalu saya di grup WA itu kan, mungkin kenal Akmal Basral gitu ya, Bahir Pipas itu, dan teman-teman banyak itu. Saya mau nulis buku nih, saya punya judul ini, gimana menurut teman-teman? Itu Akmal itu langsung ngejapri saya, Kang, judulnya ini Homo Artem ya, itu japri. Terus ada banyak itu, ada Kang F. Saiful Fatah, ada Effendi Gojali ya, ada Dedi J.A. dan lain-lain, itu mengusulkan gitu banyak. Akhirnya saya kasih judul aja kan, ini yang namanya Akmal udah punya itu udah itu ya sudah saya kasih judul Homo Artem. Tapi kan ini persoalan gitu ya, kok judulnya Homo Artem isinya apa? Akhirnya saya bikin satu bab di awal itu yang menjelaskan manusia sebagai seni untuk mewadahi judul Homo Artem usulan teman saya ini gitu. Jadi memang ya gitu. Jadi dibuat bareng-bareng ya. Pak Denny J.A. misalnya dia memborong ada 100 atau berapa buku ini kayak gitu. Teman ya, saya banyak teman ya. Saya juga senang sekarang punya teman baru dengan Mbak Helpi, tentu saja teman lama, sudah sangat lama itu ya. Gitu. Jadi, alhamdulillah, terima kasih Mbak Helpi sudah ya. Iya. Makasih banyak Kang, sukses untuk bukunya. Nanti saya juga beli. Penerbitnya apa Kang? ITB Press ya. ITB. Iya, kalau buku dari para sastrawan kita harus beli, nggak boleh minta. Ya, itu bagian dari apresiasi kita kepada para penulis. Kang Acep, sekali lagi terima kasih banyak, dan mohon maaf lahir batin. Salam buat keluarga ya Kang ya. Sukses selalu buat Kang Acep, sukses kuliah insya Allah. Amin. Amin. Yuk Kang, makasih banyak ya Kang ya. Assalamualaikum.